Sungguh ajaib kesaksian penggali kubur bahwa kondisi wajah jenazah jebolan Indonesian Idol Melita Sidabutar masih utuh. Yang lebih menggegerkan lagi diungkap oleh penggali kubur bahwa jenazah yang dimakamkan 3,5 tahun yang lalu itu tidak berbau, bahkan tidak beraroma amis sedikit pun seperti yang ia alami setiap kali menggali makam jenazah sebelumnya. Bahkan ketika kain penutup wajah jenazah kakak kembar almarhumah Melita Sidabutar ini ditarik oleh penggali kubur, kain tersebut tidak lengket dengan wajah almarhumah. Lebih mengejutkan lagi, menurut penggali kubur, riasan atau make up di wajah jenazah masih terlihat. Lantas seperti apa kekasih mendiang Melita Sidabutar, Glenn Immanuel, menanggapi kesaksian dan pengakuan penggali kubur tersebut? Apa yang membuat penggali kubur menilai apa yang dilihatnya sebagai suatu keajaiban? Seperti apa pula dokter forensik menelisik soal kesaksian penggali kubur jenazah Melisa Sidabutar? Benarkah ada hal-hal yang di luar nalar dan tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran? Seperti apa pula pendeta menjelaskan utuhnya jenazah Melisa tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gempar kabar jenazah Melisa Sidabutar, kakak kembar almarhumah Melita Sidabutar masih utuh. Masih menjadi perbincangan hangat pasca jenazah gadis berusia 19 tahun jebolan Indonesian Idol ini digali dan dipindahkan dari TPU Pedurenan, Bekasi, Jawa Barat ke pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, dimakamkan secara berdampingan dalam satu pusara dengan adik kembarnya Melita Sidabutar. Kesaksian akan utuhnya jenazah Melisa diungkap oleh penggali kubur yang dipercayakan oleh keluarga almarhumah yang notabene adalah pengurus makam Melisa sejak tahun 2020 silam. Ia mengungkap bahwa wajah jenazah Melisa masih utuh dan posisinya tidak berubah. Peristiwa itu menurut pendeta Glenn Immanuel yang notabene kekasih mendiang Melita Sidabutar terjadi disaksikan oleh puluhan pihak keluarga almarhumah dan para petugas makam serta beberapa penggali kubur. Posisi wajah mukanya masih utuh. Saya nggak mengada-ngada, masih utuh persis. Yang rusak dari ini aja, semuanya masih utuh. Itu aja nih. Dan make upnya pun itu masih ada. Luar biasa. Dengan ini saya mohonkan untuk memberitakan hal yang sebenarnya. Untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya boleh ke Bang Kamal sebagai tim di sini yang juga menyaksikan langsung seperti apa kakaknya Melita, yaitu Melisa Sidabutar, kondisi yang sebenarnya seperti apa Bang Kamal juga tahu sebagai ini ataupun ke pihak keluarga langsung. Itu yang bisa saya sampaikan dan kembali saya ucapkan terima kasih atas doa-doanya. Betul, saya memang dititipkan dari keluarga besarnya Melisa dari awal, bukan dari sekarang. Memang dari awalnya meninggal ditempatkan di TPU Padurenan. Saya jenazahnya atau almarhum mendiangnya Neng Melisa wajahnya masih utuh. Kita bicara wajah ya, bicara wajah Neng Melisa itu masih utuh, posisinya nggak berubah. Ya, itu mungkin yang disampaikan dan disaksikan sama pihak keluarga, sama para petugas yang juga memindahkan Melisa juga ke Karawang. Itu jadi penghiburan tersendiri lah buat kami dan juga buat keluarga, di mana kami menyaksikan, kami punya iman ya jasad yang diurapi itu akan sempurna dan akan dibangkitkan di
akhir zaman nanti sama-sama kita. Jadi saya bersyukur itu jadi penghiburan buat papa mama juga, buat abang-abang, juga buat kami, dan itu jadi kesaksian yang indah ya, bahwa kita itu saat kita meninggalkan dunia ini, kita bukan, sekali lagi, kita bukan tanpa arah, tapi kita menuju kekekalan, menuju surga. Penggali kubur tak hanya membenarkan jika jenazah Melisa masih utuh, ia juga bahkan menyaksikan bahwa riasan atau make up pada wajah jenazah Melisa pun masih terlihat. Bahkan ketika mereka menarik kain penutup wajah jenazah Melisa, kulit wajahnya tidak melekat pada kain tersebut dan terlihat utuh. Yang tak kalah mengejutkan pula bahwa jenazah pun tidak bisa diangkat hanya oleh 2 orang, melainkan 3 orang baru bisa terangkat ke atas dari dalam peti. Semua ini menurut penggali kubur bukan peristiwa biasa yang bisa dicerna oleh akal manusia atau yang ia bahasakan sebagai suatu keajaiban. Dan yang saya bilang benar-benar make up-nya pun masih nampak, seperti alis, seperti istilahnya bibirnya itu masih nampak. Iya, itu yang saya bilang istilahnya keajaiban. Bukan bicara masalah COVID-nya, bukan bicara masalah formalin, enggak, bukan masalah bicara petinya bagus, enggak. Ini yang kita katakan harus kita yakinin keajaiban. Kain tile apa ya aja ini, itu kita ambil. Yang menempel di ini kita ambil, kita tarik, itu pun kayak seperti kulit dan bedaknya pun enggak ngikut. Jadi masih asli, enggak ngikut, enggak. Tutup peti kita bongkar, jenazah almarhum kita angkat. Berdua enggak kuat, dibantu bertiga. Sampai di atas tuh, baru langsung kita siram-siram. Langsung enggak lama kemudian pun langsung kita masukkan ke dalam kantong jenazah warna biru. Nah, kalau baju enggak ada yang rusak. Kalau baju bener-bener enggak ada yang rusak. Cuman kotor, ya kotor. Karena kerendam air juga dia. Dia posisi kita di atas itu, dia di atas air. Bahasa orang kampung itu ngapung, ngambang. Make up-nya pun masih terlihat. Oh, haleluya. Utuh. Bahkan Pak Kamal yang memimpin tadi proses pengangkatan dan pemindahan juga mengatakan sungguh kami menyaksikan. Cuma ajaib. dia katakan untuk kode etik keluarga dan sebagainya dia tidak mengambil foto atau video, tetapi dia menyaksikan bahwa semuanya utuh. Kesaksian yang di luar nalar lainnya dari sang penggali kubur adalah jenazah Melisa tidak berbau. Bahkan air di bawah jenazahnya tidak menyebabkan aroma amis sedikit pun. Sebab biasanya ketika ia membongkar jenazah yang dimakamkan sudah bertahun-tahun lamanya, selalu mencium aroma amis ataupun bau. Tapi hal itu tidak terjadi pada jenazah Melisa Sidaputar yang meninggal pada tahun 2020 silam. Bukan bicara masalah formalin, enggak. Bukan masalah bicara petinya bagus, enggak. Ini yang kita katakan harus kita yakinin keajaiban. Seperti ini baru pertama kali, bahkan lebih dari 7 kali pun enggak seperti ini. Itu yang lain biasanya udah mohon maaf rusak, kadang-kadang udah aromanya juga bau. Nah, kebetulan yang Melisa aromanya itu enggak ada aroma, wangi enggak, bau pun enggak, biasa air yang tergenang di bawah pun sama. Itu biasa, nggak ada aroma sedikit pun. Itu yang saya bilang luar biasa seperti itu. Kondisinya masih baik, jenazahnya, acara pembongkaran jenazahnya juga berjalan dengan lancar. Tuhan mengiringi acara pembongkaran jenazah tersebut. Nanti kita berjalan juga ke TPU San Diego Hills, diiringi Tuhan. Acara keluarga, ibadahnya juga untuk penutupan kubur juga dapat berjalan lancar. Dokter forensik pun berusaha menjelaskan dari sisi ilmu kedokteran terkait kondisi jenazah yang masih utuh
dan tidak berbau yang diungkap oleh para penggali kubur dengan disaksikan puluhan anggota kerabat almarhumah Melisa Sidabutar di TPU Pedurenan, Bekasi, Jawa Barat. Lantas benarkah ada hal yang tak biasa dan di luar logika kedokteran terkait dengan kisah jenazah Melisa Sidabutar yang masih dalam kondisi utuh dan tidak berbau tersebut? Setelah orang itu meninggal, seluruh tubuh mengalami proses pembusukan atau dekomposisi, mulai dari sel-sel tubuh yang waktunya beraneka ragam. Ada yang waktunya mulai dari 2 jam, 8 jam, atau ada yang lebih. Sel-sel itu mengalami pembusukan karena sel-sel itu sudah tidak ada lagi energi yang membuat dia bertahan, ya. Tidak ada proses pembentukan energi sana, tidak ada asupan, sehingga akhirnya dia akan mengalami lisis. Dinding sel rusak dan akhirnya akan membentuk gas maupun cairan. Ketika jenazah dimasukkan ke dalam peti, itu dia akan mengakibatkan hubungan antara jenazah dengan dunia luar itu menjadi berkurang. Apalagi sekarang dengan peti-peti yang bagus, ya, jadi seakan-akan di dalam peti itu kedap udara, dimana ketika kedap udara tentunya bakteri-bakteri yang normalnya hidup atau kita sebut sebagai bakteri aerob, ya, dia hidup dengan menggunakan oksigen juga akan mati di sana, sehingga akibatnya jenazah akan menjadi lebih terawetkan. Ada satu case di mana ada jenazah yang dimasukkan di dalam peti yang kedap udara itu bisa bertahan sangat lama. Seperti kita contohnya ada peti-peti yang tahan kedap udara, ya. Kita lihat ada banyak selebritas maupun petinggi negara, ya, yang dimasukkan dalam peti kedap udara seperti jenazah yang saya ketahui, jenazah Michael Jackson ataupun jenazah Marcos itu dimasukkan dalam peti kedap udara. Itu tentunya akan mengakibatkan tadi dia secara fisik juga akan terawetkan. Memaknai kondisi jenazah Melisa Sidabutar yang masih utuh dan tidak berbau, kakak kembar almarhumah Melita Sidabutar yang meninggal 3,5 tahun yang lalu, Pendeta GBI Sungai Yordan Kelapa Gading, Nicholas Johan Kili-Kili, melihatnya sebagai suatu mujizat dari Tuhan. Namun sebagai manusia, ia mengaku heran dengan apa yang terjadi pada jenazah jebolan Indonesian Idol tersebut. Di balik itu, sang pendeta mengaku senang karena apa yang terjadi pada jenazah Melisa menunjukkan kesaksian bahwa semakin dekat dengan Tuhan selama hidup melalui berbagai pelayanan, maka kita tidak hanya dibangkitkan dalam roh tapi juga dalam raga. Dan menurut sang pendeta, almarhumah kakak dan adik kembar Melisa dan Melita Sidabutar memang 2 gadis yang takut akan Tuhan. Saya menganggap bahwa ini satu mujizat dari Tuhan. Melisa mendapatkan suatu mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Sebagai seorang pendeta pasti saya senang, saya terheran-heran juga. Dan karena memang ini udah 3 tahun, ya. Tapi biasanya kalau kita lihat orang seperti ini mereka itu semasa hidupnya itu mereka baik dengan orang, taat beribadah, dan yang saya kenal pribadinya, yang saya tahu melalui gereja, ya, karena saya seorang pendeta, seorang rohaniawan, saya tahu dia ini kan kembar ini, ya kan, 2 adik kakak kembar, dua-duanya sama-sama sangat taat dan takut akan Tuhan. Ini juga menginspirasikan kita semua umat manusia supaya semasa hidup kita rajin-rajinlah beribadah, rajin berbuat baik, kita percaya akan kasih Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita, kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengejutkan kesaksian penggali kubur, benarkah jasad Melisa masih utuh? Lantas seperti apa pula kisah munculnya 2 ekor burung merpati di rumah duka Saint Carolus di malam ibadah penghiburan bagi keluarga Melita Sidabutar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa subscriber Intens jelang 3 juta subscriber. Banyak hal di luar nalar yang terjadi di seputar meninggalnya jebolan Indonesian Idol Melita Sidabutar yang masih menjadi perbincangan hangat netizen dan masyarakat. Selain kisah jenazah Melisa Sidabutar, kakak kembar Melita yang masih utuh dan tak berbau, juga ada kisah nan ajaib lainnya yang muncul, yaitu kisah soal kemunculan 2 ekor merpati di rumah duka Saint Carolus di ruangan di mana jenazah Melita disemayamkan selama beberapa hari. Kisah itu terdengar pula oleh pendeta Glenn Immanuel yang notabene adalah kekasih mendiang Melita. Namun ia sendiri mengaku tidak melihat langsung 2 ekor merpati tersebut. Sang kekasih mengungkap bahwa hal tersebut menjadi bagian dari kabar baik dari Tuhan di tengah dirinya dan keluarga sedang diselimuti duka mendalam atas kehilangan orang tercinta mereka, Melita Sidabutar. Jujur makanya saya nggak lihat secara langsung, tapi berita itu mungkin jadi bawa sukacita untuk keluarga dan juga beberapa orang. Jadi saya percaya apapun yang mendatangkan sukacita itu datangnya dari Tuhan. Jadi ya setiap kabar baik, kabar yang membuat kita sukacita, ya kita aminin baik dari Tuhan aja ya. 3 pertanyaan terakhir. Saling menguatkan ke mama papanya Melita tuh seperti apa sih, Kak? Ya saya bersyukur sih, semua karena Tuhan Yesus baik. Selain kisah spiritual tersebut, pendeta Glenn Immanuel juga mengungkap momen mengharukan ketika dirinya menyematkan cincin di jemari jenazah kekasihnya Melita di tengah prosesi pemakaman di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 11 April 2024. Menurut pengakuan kekasih mendiang Melita, hal itu ia lakukan bukan tanpa arti dan makna. Ya, diakui pendeta Glenn, hal itu ia lakukan lantaran semasa hidupnya, Melita sering memberi kode kepada dirinya untuk diberikan cincin. Diakui pendeta Glenn pula bahwa semasa hidupnya, hal itu pun pernah ia lakukan, memberikan cincin kepada Melita, namun bukan cincin tanda pertunangan, melainkan sebagai simbol bahwa cintanya kepada Melita bukanlah cinta sandiwara, melainkan cinta sejati dan serius mencintainya, bahkan berencana menikahinya. Pendeta Glenn juga mengungkap bahwa memang sudah ada rencana pernikahan dengan Melita selama ini, namun belum sampai pada tahap persiapan yang detail. Ya, jadi Melita tuh selalu kode setiap waktu ya, dia selalu minta kayak kasih aku cincin dong, kasih aku cincin. Memang itu bukan cincin tunangan, itu masih promise ring lah bahasanya ya. Jadi saya kasih cincin di bulan Januari, tanda saya mau ada keseriusan, saya mau berjanji untuk sungguh-sungguh sama hubungan ini. Melita tuh orang, makanya saya bilang dia orang yang open banget, jadi wedding dream dia selalu kirimin ke saya, contoh-contohnya kayak tempat yang dia pengen, cincin yang dia mau, ya itu memang saking dia excitednya untuk persiapan ini ya. Jadi itu sih yang selalu Melita lakukan gitu. Langsung infoin dia mau apa, dia mau kayak gimana gitu. Gempar cerita munculnya 2 ekor burung merpati saat digelar ibadah penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan Melita Sidabutar di rumah duka Saint Carolus baru-baru ini. Lantas seperti apa pula cerita kesedihan para sahabat akan kepergian Melita Sidabutar? Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens.
Duka atas meninggalnya peraih penghargaan AMI Awards 2023, Melita Sidabutar, juga dirasakan rekannya penyanyi Citra Scholastika. Sebagai bentuk ikut berduka, Citra yang mengaku kaget mendengar kabar Melita telah meninggal dunia, ia mendatangi rumah duka Saint Carolus dan baru merasa percaya dengan kabar yang ia dengar pada hari itu. Sebagai bentuk ikut berduka dengan keluarga, Citra pun menghadiri prosesi pemakaman yang digelar pada tanggal 11 April 2024 di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Citra mengenang sosok jebolan Indonesian Idol ini sebagai orang yang ceria dan bersemangat dalam melakukan pelayanan. Untuk sampai ke itu cukup pribadi ya, jadi aku kurang tahu sih. Yang aku tahu orangnya ceria, orangnya sehat banget, saking sehatnya. Jadi kalau misalnya ketemu dia kayak memberikan energi yang positif, dia nggak pernah nunjukin kayak sakit atau capek atau apa. Justru kayaknya semangatnya tuh lebih banget gitu kalau misalnya udah mau pelayanan. Kaget banget waktu ditelepon dan dikasih tahu kalau aku sih berharap banget itu hoax. Sampai pada akhirnya aku datang ke rumah duka, aku baru benar-benar sadar bahwa ternyata itu Melita beneran. Sosoknya di panggung dan di belakang panggung itu cukup beda ya. Kalau di panggung kan dia sangat terlihat, saking dia memuliakan nama Tuhan, dia benar-benar menunjukkan kekuatannya dalam menyerukan, menyanyikan lagu-lagu pujian. Tapi kalau di belakang dia juga jadi anak yang ya seperti, mungkin karena aku bungsu juga, jadi mungkin ngerasain hal yang sama ya, kayak manja, periang, lucu, suka ngelawak gitu. Dan ya pribadinya ceria, pribadinya hangat, yang pasti kalau nyanyi selalu bawa keluarga. Jadi kayaknya waktu kenal Melita aku juga jadi kenal sama keluarganya. Bersyukur sekali bisa ada di tengah-tengah keluarga, kerabat, teman-teman Melita dan Melisa. Ya cuma doa aja yang bisa aku hantarkan. Jadi aku datang hari ini benar-benar buat nemenin sampai di peristirahatan terakhir. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.